mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, maka gembala berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat ke Yerusalem, ke Bethlehem, dan mendapati Maria dan Yusuf, serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini pastinya kita gembira. Malam kita sudah memperingati Vigili Natal dan hari ini adalah hari Natal. Natal kita maknai sebagai kelahiran Tuhan. Dan saya kira banyak orang karena Natal digerakkan untuk menjadi beriman. Saya masih ingat waktu saya belum Katolik, waktu itu saya masih sangat kecil, masih SD kelas 1 waktu itu. Saya bermain-main dengan kawan saya di daerah, kami sering sebut tempat sampah di belakang Buarsih namanya. Dan di balik tumpukan sampah itu, saya melihat seorang anak kecil dengan pakaian warna putih. Kelihatannya dia Katolik pikiran saya, dan dia akan merayakan Natal, dan ekspresi anak kecil ini sangat gembira, tersenyum, dan bersama bapaknya pergi ke gereja di daerah Cililitan. Bagi saya sendiri, itu pengalaman memori yang tidak bisa saya lupakan. Kendati itu sudah terjadi lebih dari 40 tahun yang lalu, tetapi kisah anak kecil dari balik gudukan sampah yang bersama papa mamanya pergi ke gereja untuk merayakan Natal, itu secara langsung atau tidak langsung membuat saya bertanya-tanya mengapa mereka gembira dan happy untuk menyambut kedatangan kanak-kanak Tuhan. Maka saya kira bagi saya sendiri itu akhirnya menjadi inspirasi buat akhirnya beberapa tahun kemudian saya dibaptis secara Katolik. Peristiwa-peristiwa yang demikian, saudara-saudari, mungkin kesaksian yang kelihatannya sederhana, kesaksian gembira di saat Natal, ternyata menginspirasi begitu banyak orang, termasuk saya sendiri, terinspirasi karena itu. Saudara-saudari yang dikasihi, yang dimuliakan Allah, Natal adalah saat-saat kita melihat Yesus kanak-kanak apa adanya. Dan di situ juga pernah terjadi perdebatan antara teolog besar di masa silam. Kalau Yesus seperti itu, kalau begitu Yesus adalah contoh hidup kita yang baik. Langsung dibantah, itu tidak benar. Kalau Yesus adalah contoh hidup kita, maka kita akan frustasi mengikuti Yesus karena Yesus begitu amat sempurna. Jadi yang benar bagaimana? Ada seorang teolog lagi yang mengatakan yang benar itu adalah
Yesus secara ontologis mempengaruhi hidup kita supaya kita semakin menyerupai hidupnya. Thomas A. Kempis mengatakan, imitation of Christ, semakin menyerupai Kristus yang demikian adanya. Lantas bagaimana Tuhan itu menjadi daging? Kita masih ingat Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Artinya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melihat karya keselamatan hanya mungkin kalau satu pribadi untuk hadir ke tengah-tengah dunia menjadi daging. Pada mulanya adalah Logos, dan Logos itu menjadi daging, dan daging itu tinggal bersama kita. Yesus sama seperti manusia, kecuali dalam hal dosa. Dia lahir bukan di tempat yang hebat, dia lahir bukan di tempat yang mewah, tetapi di kandang domba di Bethlehem. Pertanyaan bagi kita adalah, mengapa demikian? Saya pun pernah ditanya, mengapa Yesus mesti lahir di kandang? Mengapa Yesus lahir di tempat yang sederhana? Dan akhirnya saya berkata kepada kawan saya, Anda tahu tidak, benda yang paling keras di dunia ini adalah bubur. Karena bubur tidak punya titik lebur, sementara benda-benda lain kalau dipanaskan dengan sekian ribu atau juta derajat Celcius akan hancur lebur. Tetapi bubur tidak, karena dia sudah melebur dengan dirinya sendiri. Peristiwa keselamatan adalah saatnya Yesus melebur dengan carut marutnya kehidupan ini. Dia hadir di tengah-tengah dosa manusia. Dia tidak tampil di tempat yang megah, di singgasana, tetapi dia hadir bersama dengan para gembala, orang-orang di desa, di kampung dekat Bethlehem. Bahkan Yesus pernah berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Yesus bersama umatnya, bahkan dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan pernah meninggalkan domba-dombanya. Sementara seorang upahan, ketika ada serigala, lari terbirit-birit. Bahkan dalam hidupnya Yesus pernah mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan kasih itu dia leburkan dari dalam peristiwa di Golgota. Peristiwa penyalipannya. Dia disejajarkan dengan para penjahat dan dia melebur dengan carut marutnya dosa seperti yang saya katakan tadi. Untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Maka nanti setelah Natal kita akan memperingati kematian martir Santo Stefanus. Artinya di balik Natal kita bisa melihat tembus pada peristiwa penyelamatan di Golgota. Darahnya yang tercurah adalah tanda dia sungguh-sungguh amat mencintai kita, bahkan sejak dilahirkan. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang bisa mendapat proses hidup yang tidak mudah itu. Peristiwa di Getsemani adalah pergulatan dia harus berpisah nantinya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Nangis berdarah-darah, tetapi dia mengatakan, bukan kehendakkulah yang terjadi, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi. Maka peristiwa Natal adalah peristiwa iman. Peristiwa bagaimana keseluruhan hidup Yesus dari awal dan akhir, Alfa dan Omega, terus menunjukkan pada kita betapa Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Saya kira peristiwa Natal adalah peristiwa keseharian kita. Karena apa? Karena Yesus mengunjungi hati kita masing-masing di saat Natal. Hati dalam bahasa Latinnya adalah templum, tempat yang kudus, tempat di mana memungkinkan lewat roh kita berdoa kepada Allah yang kudus. Di dalam hati kita ini, kita boleh merasakan sukacita, kegembiraan Natal. Maka kita patut bersyukur kalau kita pulang nanti, kita sambil bernyanyi-nyanyi seperti gembala-gembala yang bersukacita atas kelahirannya. Ya, saya waktu kecil itu habis nganter rantang-rantang ke tetangga-tetangga, langsung nyanyi dalam hati saya, pergilah cepat-cepat ke Bethlehem. Walaupun saya tidak bisa menyanyi, saya pada waktu itu merasa gembira, merasa bersukacita, dan saya kira bukan hanya saya, tetapi seluruh umat Kristen di dunia bersukacita karena kegembiraan. Di awal tahun 1979, Joni Eareckson Tada pernah melukis sebuah lukisan yang sangat bagus, judulnya The Nativity. Dalam lukisan itu bagaimana Bunda Maria menggendong anak-anak Yesus. Wajahnya bersinar, bayinya bersinar. Dia seperti mendapat sahala, dalam bahasa mewah hete, bersinar, memberikan karisma kepada kita supaya kita pun ikut merasa sukacita, damai, dan terbakar untuk berbuat sesuatu yang baik. Maka saya kira dengan kegiatan Natal ini, bacaan-bacaan hari ini adalah bacaan sukacita. Bahkan Bunda Maria tetap menyimpannya dalam hati ketika gembala-gembala itu memuji kelahiran Yesus. Maka saya kira kebahagiaan terdalam kita kalau muncul dari hati yang paling dalam. Maka Bapak Ibu, bersyukurlah karena Natal memberikan sukacita kepada kita. Amin. Yakin Bapak Ibu? Yakin, lewat iman kita percaya, lewat kelahiran Yesus kita diselamatkan. Maka saya kira nanti pada saat salam damai seperti ini, ya, lihatlah tetangga kiri kanan Anda, ucapkan dengan senyum, walaupun senyumnya di balik masker, katakanlah selamat Natal, selamat gembira bersama Tuhan, karena Anda dan saya sama dalam persekutuan umat beriman. Mudah-mudahan di kiri kanan belakang kita juga merasakan semangat yang sama. Maka dari itu pesan Natal kita untuk kita hari ini, bagaimana kita pergi melalui jalan lain seperti surat gembala dan dari KWI dan juga dari PGI, supaya apa? Supaya kita menemukan karya keselamatan yang memberikan sukacita bagi orang-orang yang kita jumpai, yang kita layani Natal dan di hari-hari yang akan datang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,